Pemirsa, meski diniatkan untuk mendukung percepatan pembentukan ekosistem kendaraan listrik di tanah air, pemberian insentif atau subsidi pembelian kendaraan listrik dikritik banyak kalangan. Lantas bagaimana subsidi ini bisa dijamin tepat sasaran dan apakah dukungan subsidi ini akan membantu percepatan pembentukan ekosistem kendaraan listrik di tanah air? Kita akan langsung membahasnya dengan Wakil Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo, Prabowo Kartoleksono. Pak Prabowo, terima kasih sudah bergabung dengan Zona Bisnis, Pak. Terima kasih kembali. Baik, Pak Prabowo, bagaimana tanggapan Anda mengenai insentif atau subsidi pembelian kendaraan listrik yang akhirnya benar-benar akan direalisasikan tanggal 20 Maret 2023 mendatang? Kalau menurut saya sangat baik ya, karena ini tentunya dapat sedikit banyak mengakselerasi penggunaan KBLBB, kalau kami istilahnya itu ya, kendaraan Baik, listrik berbasis baterai. Mohon maaf saya gunakan istilah ini untuk membedakan dengan kendaraan hybrid baik, yang sering salah kaprah disebut sebagai kendaraan listrik. Jadi baik. semakin banyak kendaraan listrik digunakan, semakin sedikit polusi yang ditimbulkan, semakin sedikit konsumsi BBM oleh masyarakat, dan tentunya sedikit banyak menjadi berkurang beban subsidi BBM yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Baik, Pak Prabowo, untuk konfirmasi, untuk tanggal 20 Maret 2023 nanti akan diberikan subsidi adalah motor listrik begitu ya, Pak ya? Betul, Untuk betul. mobil dan juga bus listrik ini seperti apa? Bagaimana, Mbak? Maaf. Untuk mobil dan juga bus listrik ini seperti apa? Belum ada ya ininya, tapi kelihatannya kalau saya baca di berita-berita itu lebih ke arah nanti pajaknya ininya ya, Oke. PPN-nya. Baik, berarti yang akan diimplementasikan tanggal 20 Maret nanti ini adalah subsidi dari motor listrik ya, Pak ya? Betul, betul. Baik, menurut Bapak apa urgensinya diberikan insentif ini, Pak? Di tengah, kalau kita lihat kan total subsidi yang diberikan pemerintah anggarannya mencapai 1,75 triliun untuk motor listrik. Apa yang membuat ini menjadi urgent dilakukan saat ini ketimbang digunakan untuk hal lain, Pak? Misalkan untuk kegiatan bantuan sosial dan lain-lain. Kalau menurut saya, kita kan masalah yang bisa diatasi dengan banyaknya masyarakat menggunakan kendaraan listrik ini tidak hanya dari masyarakat sendiri yang pengeluarannya menjadi berkurang untuk BBM ya, karena menggunakan kendaraan listrik pasti jauh lebih hemat Ya, daripada menggunakan BBM. Dia juga tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya servis yang cukup sering dan mahal. Dan tentunya ada satu hal yang mungkin sering kita lupakan, bahwa dengan kita menggunakan kendaraan listrik, polusi di jalan raya itu menjadi jauh berkurang. oke. Jadi ini yang mungkin kita lihat efek lainnya yang mungkin tidak bisa dikuantifikasi secara langsung gitu ya, Mbak ya. Baik. Karena berarti kalau polusinya berkurang, berarti juga kan penyakit ISPA juga bisa, insya Allah bisa turun, kurang lebih seperti itu. Baik, Pak, urgensinya adalah salah satunya untuk bisa mengurangi konsumsi BBM di dalam negeri dan juga untuk mengurangi polusi di Jakarta. Nah, kalau dari tren penjualan motor listrik ya Pak, kita sekarang katakan motor listrik, ini seperti apa sih Pak? Apakah sebenarnya ini memang perlu dukungan subsidi dari pemerintah untuk mengenjot lebih lanjut? Atau sebelum ada subsidi sebenarnya trennya ini sudah terus meningkat penjualan motor listrik Pak? Trennya sebenarnya sudah lumayan naik ya Mbak ya, cuman masih perlu ada bantuan dari pemerintah untuk mengakselerasi lagi supaya Hmm, manfaatnya bisa jauh lebih terasa. Karena untuk masuk ke seseorang untuk membeli kendaraan listrik, itu dia lumayan besar lah biaya yang harus dia siapkan. Jadi kalau memang pemerintah memberikan subsidi, tentunya daya jangkauan masyarakat yang bisa menjangkau kendaraan listrik ini tentunya menjadi jauh lebih banyak gitu Mbak. Berapa Karena kisaran harga motor listrik saat ini Pak? macam-macam Mbak, ada yang mulai di bawah 20 juta, ada sampai Hmm. ada yang sampai di atas 30 juta, tergantung dari kelas kendaraannya ya, dan tentunya hubungannya dengan range atau jarak tempuh yang bisa dicapai oleh baterainya. Baik, dengan adanya subsidi yang diberikan oleh pemerintah tanggal 20 Maret nanti, berarti harganya akan berkurang 7 juta rupiah atau seperti apa nanti Pak harga jual ke konsumennya? Kalau saya lihat, nah harganya berkurang 7 juta rupiah, Mbak. Jadi misalnya Baik. kalau harganya ini ya, kalau saya baca ya Mm-mm. di berita-berita, jadi berupa subsidi pemerintah berupa uang 7 juta untuk
mengurangi dari harga kendaraannya sendiri. Baik. Berarti dari yang tadinya harganya 30 juta bisa berkurang menjadi 23 juta begitu ya Pak. Sementara yang 20 juta ini bisa berkurang menjadi 13 juta harga beli Betul. dari konsumennya. Baik, apakah menurut Bapak pemberian subsidi kepada produsen ini sudah tepat Pak dibandingkan kepada konsumennya langsung? Menurut saya justru di sini malah lebih mudah bagi pemerintah untuk melakukan kontrolnya ya, karena dia pemerintah bisa langsung mengikat si produsen untuk menjaga harganya, Mbak. Jadi Hmm, harga kendaraannya tuh tidak tidak misalnya kalau umpamanya langsung diberikan kepada pembeli, nanti oleh produsen yang apa namanya itu bisa saja dia naikkan jadi 7 juta lagi Mbak, gitu kan Mbak. Eee, oke. gitu. Jadi kan lebih kalau ini kan pemerintah bisa lebih mempunyai kendali terhadap harga kendaraannya, karena tujuan dari pemerintah adalah membuat volume kendaraan listrik ini kan supaya secepatnya bisa bisa besar gitu kan Mbak, karena Hmm. efek kan. Baik, kemarin juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan kalau bisa jangan sampai naik nih harganya karena sudah diberikan subsidi oleh pemerintah. Apakah dari pelaku usaha Pak dari industri kendaraan listrik atau KBLBB ini sudah bisa memastikan bahwa harganya tidak akan naik selama pemberian subsidi ini Pak? Itu kan banyak faktornya ya, Hmm, kenapa harga kendaraan bisa naik, antara lain faktor nilai tukar mata uang asing terhadap hmm, rupiah. baik, Eh, jadi kadang-kadang memang tidak bisa dihindari. Cuman kalau memang seperti ini, kalau produsennya sendiri ingin mendapatkan atau berpartisipasi dalam program pemerintah yang memberikan subsidi ini, tentunya mereka sudah memikirkan lonjakan kenaikan harga dari kendaraan produknya dia. baik. Kalau kita lihat dari komponen motor listrik itu sendiri Pak, yang komponennya paling rawan naik harga tuh sebenarnya apa Pak? Baterai. Baterainya Pak? Baterainya, betul. Oke. Karena kendaraan listrik ini menjadi primadona ya, di Hmm, mana-mana menjadi apa, pelaku itu karena bukan hanya di Indonesia, hmm, itu udah hampir di seluruh dunia. Otomatis demand dari baterai itu hmm. meningkat. Nah, baterai itu rata-rata kan menggunakan litium ya, Ya, baterai yang bagus itu kan menggunakan litium. Nah, litium itu kan terbatas produk ininya, oke. penampungan. Baik. Nah, jadi otomatis supply dan demand kalau seperti itu. Jadi harga Hmm, baterainya ini yang harus kita kita apa namanya perhatikan. Dan hmm, pada umumnya kendaraan listrik itu harga baterai itu mendekati 50% daripada harga kendaraannya sendiri saat oke. ini. Baik. Walaupun nikelnya dari Indonesia, tapi tetap berpengaruh ya Pak ya perubahan kurs rupiah misalkan menjadi lebih mahal. Ini berarti impornya lebih mahal dan berpengaruh ke biaya produksi. Sedikit banyak akan berpengaruh, sedikit banyak akan berpengaruh terhadap biaya produksi. Nah, ini Baik. sekarang pinter-pinternya produsen aja bagaimana menyiasati kalau terjadi kenaikan harga material ya ininya. Hmm. Baik Pak, terkait dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah kepada motor listrik, subsidinya kan akan dibatasi untuk 250.000 unit motor Pak. Nah ini apakah cukup untuk menggenjot penjualan motor listrik dan bagaimana ini distribusinya kepada produsen-produsen? Nah, ini mungkin mekanisme yang sedang diatur oleh pemerintah ya. Hmm, Kita tunggu saja. hmm, Saya rasa pemerintah juga sangat bijaksana untuk mengatur mekanismenya. Cuman kalau saya lihat adalah bahwa dengan angka 250.000 itu, hmm, kalau itu katakanlah itu dipegang oleh 10 merek, itu hmm, sudah 5.000 unit Mbak gitu ya, ya, kasarnya kita angkat angka kasar aja. ya, Nah 25.000 unit itu sudah cukup, sudah untuk para produsen itu untuk berani melakukan investasi untuk minimal bisa mengembalikan sedikit lah biaya investasi yang akan dan telah mereka keluarkan Mbak untuk memproduksi kendaraannya. baik. Pak Prabowo, subsidi atau insentif yang diberikan pemerintah ini tidak hanya untuk pembelian motor listrik baru, tapi juga yang konversi nih dari sebelumnya motor listrik BBM ke kendaraan listrik. Ini syarat-syaratnya menurut Bapak
rumit tidak sih supaya mendorong masyarakat untuk bisa beralih dari BBM ke kendaraan listrik? Sebenarnya sama sekali tidak rumit ya. Jadi kita juga harus ingat bahwa mengkonversi kendaraan ICE dan bensin ya itu ke listrik itu kan tidak semudah apa yang kita duga gitu ya. Tidak sekedar mencopot mesinnya terus kemudian masang baterai dan motor. Tidak semudah itu karena ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan dengan seksama, antara lain masalah keselamatan. Bukan keselamatan pengendaranya saja, tapi juga penumpangnya dan juga keselamatan dari pemakai jalan. Itu harus dipikirkan. Nah, pemerintah saya rasa sudah sangat tepat. Pemerintah bilang siapa saja boleh mengkonversi, tapi berupa bengkel yang nanti disertifikasi oleh pemerintah. Oke. Itu sudah ada listnya Pak, bengkel mana saja yang bisa digunakan untuk konversi? Ada beberapa yang sudah ya, kalau saya tidak salah dengar terakhir ada 5 bengkel yang sudah sertifikasi, dan mereka yang nanti berhak untuk atau wajib lah, berhak atau wajib yang mengurus surat-suratnya ke aparat terkait. Jadi sekarang saya punya motor, terus kemudian saya mau robah, nanti mereka yang wajib untuk menguruskan surat-suratnya, Mbak. Jadi itu menjadi motor listrik, jadi ada plat strip birunya nanti ya. Baik, berarti sebenarnya tidak rumit ya Pak ya, bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat jika ingin konversi dari kendaraan BBM ke kendaraan yang berbasis listrik, terutama untuk motor. Pak Prabowo, dengan adanya insentif dan juga subsidi dari pemerintah ini, berapa persen Bapak optimis bisa terjadi kenaikan penjualan Pak di tahun 2023 ini? Mungkin masih agak berat kita atau mungkin agak sulit ya untuk menduga dulu, tergantung nanti dari animo masyarakat. Tapi dengan adanya subsidi ini tentunya minat akan bertambah. Nah, sekarang tinggal bagaimana para produsen ini siap untuk mengisi pasar gitu. Baik Pak, kalau tahun lalu sendiri penjualan motor listrik di kisaran berapa ribu Pak, atau berapa banyak? Apanya Pak? Mbak, kalau tahun lalu penjualan motor listrik ini bisa berapa banyak Pak? Saya harus cek lagi Mbak, karena belum dapat data terakhirnya, tapi lumayan banyak karena produsennya juga udah mulai banyak ya, merek-merek juga udah mulai banyak. Jadi kita harus cek lagi. Mungkin kita agak sulit mendapat datanya karena dari Periklindo sendiri membernya belum cukup menyeluruh gitu Mbak. Jadi kita harus melakukan pengecekan lagi. Baik Pak, kita akan tunggu sama-sama seberapa besar dampak dari subsidi dan juga insentif motor listrik ini terhadap penjualan motor listrik di tahun 2023. Harapannya ini bisa mendorong secara signifikan dan membuat masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan berbasis BBM menjadi kendaraan berbasis listrik. Terima kasih Pak Prabowo Kartolaksono telah bergabung bersama Zona Bisnis siang hari ini. Sukses sehat selalu Pak.